Rumor baku tembak ke-501 Shandong, pasukan Anhui tolak sumpah setia dan tentara grup ke-80 memberontak. Si hilang kendali. Suara tembakan tidak hanya terbatas di Anhui. Pada sore hari tanggal 27 Januari tahun 2026, sebuah video dari Weifang, Shandong, menunjukkan jet tempur menderu di atas kepala, diikuti oleh ledakan keras hanya sekitar 100 km dari Weifang. Menurut Wikipedia, Divisi Udara Kelima dari Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, yang sekarang di bawah Komando Teater Utara, ditempatkan di Weifang. Pada pagi hari tanggal 28 Januari, warga di Weifang juga melaporkan mendengar suara yang menyerupai tembakan senapan mesin terus-menerus atau meriam otomatis. Weifang adalah lokasi garnison tentara grup ke-81 di bawah Komando Teater Utara. Netizen bertanya-tanya, apakah Komando Teater Utara sedang bertempur di Weifang? Setelah Zhang Yuxia dan Liu Zhenli diselidiki, PLA Daily mengeluarkan pernyataan publik yang kuat yang menyatakan dukungan tegas. Namun, 5 komando teater utama tetap bungkam sepenuhnya. Sementara itu, laporan dari Beijing menggambarkan kondisi nyaris perang dan pergerakan kendaraan militer yang tidak biasa di berbagai lokasi di seluruh negeri. Zhang Yuxia telah ditahan selama seminggu, namun seluruh militer tetap diam dan belum menyatakan kesetiaan. Xi Jinping terpaksa mengeluarkan komentar PLA Daily ini yang menuntut agar semua perwira dan prajurit mendukung keputusan Komite Sentral Partai. Seluruh artikel tersebut sangat menekankan anti korupsi, jelas mencoba untuk secara permanen mencap Zhang Yuxia dan Liu Zhenli sebagai sosok korup. Komentator independen Chai Sen-kun mengatakan dalam programnya bahwa satu-satunya kejahatan nyata Zhang Yuxia kemungkinan adalah tidak menunjukkan kesetiaan politik mutlak kepada Xi Jinping yang berujung pada eliminasi dirinya. Tokoh media mandiri Tang Jingyuan menganalisis siapa yang memutuskan keputusan Komite Sentral. Menurut Piagam PKC dan Peraturan Kerja Komite Sentral, menangani anggota Politbiro atau Wakil Ketua CMC seperti Zhang Yuxia memerlukan diskusi dan persetujuan oleh Politbiro serta persetujuan oleh Komisi Militer Sentral, CMC. Namun dari tanggal 20 hingga tanggal 29 Januari tidak ada laporan resmi tentang rapat Politbiro atau CMC yang diadakan. Ini hanya bisa berarti bahwa Xi Jinping menyelenggarakan rapat Politbiro dan CMC dengan melanggar prosedur. Ini adalah keputusan yang tidak terorganisir, tindakan ilegal, yang pada dasarnya adalah pengadilan pribadi, atau dalam bahasa sederhana, penculikan ilegal. Di antara 5 komando teater utama, hanya Komando Teater Timur dan Barat yang mengeluarkan laporan resmi. Basis kekuatan Zhang Yuxia, yaitu Komando Teater Utara, Tengah, dan Selatan, bahkan tidak meneruskan berita apapun selama seminggu penuh. Tidak ada komando teater, cabang layanan, cabang militer, atau akademi militer di seluruh PLA yang menyatakan dukungan bagi keputusan Komite Sentral. Ini adalah konfrontasi publik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keputusan Xi melalui aksi diam. Pada tanggal 31 Januari, sebuah video yang diunggah oleh netizen menunjukkan barisan kendaraan militer yang tak ada habisnya di jalan raya yang mengangkut sejumlah besar tentara dan perlengkapan militer. Catatan publik menunjukkan bahwa tentara di Anhui termasuk dalam Komando Teater Timur dengan tentara grup ke-71 sebagai kekuatan utama. Tidak hanya banyak kendaraan militer terlihat di jalanan, tetapi sekitar pukul 18 pada tanggal 30 Januari video dari netizen Anhui melaporkan suara tembakan dan ledakan. Beberapa orang mengatakan militer telah melepaskan tembakan selama seminggu. Ketua Partai Demokrat China, Wang Juntao, mengunggah di X, ada rumor bahwa pada dini hari tanggal 30 Januari pertempuran sengit pecah di barak tentara grup ke-81 di kota Weifang, Provinsi Shandong. Sebuah brigade infanteri mekanis dari Komando Garnison Beijing, yang bertindak sebagai pasukan khusus dan menyamar sebagai pasukan Komando Teater Utara, secara diam-diam berbaris dan mendekati kota Weifang, melancarkan serangan mendadak ke barak tentara grup ke-81. Setelah menerobos ke pemukiman keluarga perwira di markas besar tentara grup ke-81, pasukan khusus menggeledah rumah demi rumah dan menahan semua kerabat perwira menengah dan tinggi dari tentara grup ke-81, termasuk istri, anak-anak, orang tua, dan saudara kandung. Kelompok komando sementara memutuskan untuk tidak menggerakkan pasukan utama dari tentara grup ke-80, tetapi memerintahkan setiap subdistrik militer di Weifang, Yantai, Qingdao, dan Rizhao di Provinsi Shandong untuk segera mengirimkan 1 batalion guna mendukung barak tentara grup ke-80 dan membantu polisi khusus lokal serta polisi bersenjata dalam menyelamatkan kerabat perwira yang ditahan. Pada saat yang sama, unit penerbangan reaksi cepat Angkatan Darat ditarik dari Semenanjung Liaodong di Provinsi Liaoning dan
area Jinan di Shandong untuk memperkuat Wei Fang. Unit Angkatan Udara juga dikerahkan dari Jinan untuk memberikan dukungan udara kepada sisa pasukan tentara grup ke-81. Untuk mencegah pasukan khusus garnison Beijing mundur ke perbatasan Hebei Beijing dan melarikan diri melalui terowongan bawah tanah, kelompok komando sementara dari faksi anti-Si mengirimkan 1 batalion dari setiap subdistrik militer di Donying, Zibo, Linyi, dan Rizhao untuk memasang jebakan dan memblokir rute mundur. Pada saat yang sama, mereka menarik brigade berat dari tentara grup ke-79 dan ke-82 untuk memasang jebakan di sepanjang rute kembali ke Beijing dengan rencana untuk memusnahkan sepenuhnya unit penyandera ini. Kelompok tersebut mengeluarkan perintah tegas, karena pasukan khusus telah melewati garis merah bagi personel militer dengan menahan kerabat perwira dan menolak untuk menyerah, mereka harus disapu bersih sepenuhnya. Perkiraan menunjukkan unit garnison Beijing bisa hancur total. Masih belum jelas apakah kerabat perwira tentara grup ke-80 berhasil diselamatkan, atau apakah pasukan khusus tersebut telah sepenuhnya dieliminasi. Informasi ini belum terverifikasi, tetapi suara tembakan dan ledakan dalam video yang diunggah oleh penduduk setempat menunjukkan bahwa konflik skala kecil antar unit militer adalah kemungkinan yang nyata. PLA Daily bahkan menuduh Zhang merusak sistem tanggung jawab ketua CMC, yang secara langsung menantang otoritas Xi Jinping sebagai panglima tertinggi militer. Lebih penting lagi, Xi mungkin takut bahwa Zhang bersekutu dengan para tetua partai untuk menghalangi upayanya meraih masa jabatan keempat. Kejatuhan Zhang Yuxia tampak di permukaan sebagai pembersihan militer, tetapi kenyataannya, hal itu dapat berdampak langsung pada otoritas Xi. Dari semua tanda di atas, tidak sulit untuk melihat bahwa Xi mungkin secara substansial kehilangan kendali atas militer. Komando teater lambat atau secara terbuka mengabaikan perintah, tidak ada pergerakan darinya. Keheningan kolektif dan penolakan untuk secara publik bersumpah setia dalam kasus penangkapan Zhang menunjukkan bahwa sistem diktator Xi yang telah lama berdiri memiliki fondasi yang goyah, terlatih-tatih, dan hanya menunggu pemicu terakhir. China telah memasuki fase yang sangat tidak stabil. Xi menjatuhkan Zhang Yuxia karena ketidakpastian tentang kesetiaannya. Ini mungkin menjadi domino pertama yang meruntuhkan rezim diktator PKC. Perubahan dinasti di China secara diam-diam mendekat di tengah perjuangan internal yang sengit di dalam PKC.